lagi setelah sekian lama dia bercerita. BTW jangan salvo ke kerudung gue yang berantakan ini karena gue mager untuk nyetrika kerudung. Itu mau cerita waktu gue SMA hampir pernah ketahuan cabut sekolah sama bapak gue. Jadi waktu itu hari Jumat, dimana sekolah gue itu tiap hari Jumat selang-seling. Kalau misalnya Jumat ini udah ngaji, kultum gitu-gitu di masjid, berarti Jumat depannya itu adalah senam. Pas banget hari itu adalah senam. Hari itu tuh gue mager banget untuk senam. Sebenarnya emang tiap senam gue tuh mager sih. Karena apa? Karena gue ngerasa kayak gue udah mandi, udah bagus, udah rapi, udah wangi. Terus gue harus senam gerah-gerahan. Belum lagi ngantri untuk ganti baju di kamar mandi lama. Terus kayak aduh mager ya pokoknya. Akhirnya gue ngomong lah di grup gue ngajak kayak yang belum berangkat ayo kita nggak usah senam aja, mager. Untungnya temen gue juga ada beberapa yang kayak iya nih mager senam. Jadi ya udah akhirnya gue sama 2 orang temen gue tuh kita bertiga nggak senam. Pas di jalan udah nyampe di angkot gue udah nggak bawa baju olahraga nih. Terus tiba-tiba temen gue yang udah nyampe sekolah dia bilang ada pemeriksaan, mending lu pada bawa baju olahraga aja. Itu posisi gue kan udah di angkot ya. Terus pas banget angkot gue lagi ngetem di stasiun Lenteng. Terus akhirnya lo tau apa, gue turun karena gue berpikir kayak mending cabut aja deh. Apa gue mikir kayak gitu? Karena gue pas Jumat senam kemarinnya lagi itu gue juga nggak ikut. Gue alasannya sakit dan itu pun ada pemeriksaan. Jadi kayak gue takut nih guru nginget gue kayak kamu kemarin juga nggak ikut senam, sekarang nggak ikut senam lagi alasannya sakit, kamu bohong ya? Gue takut. Jadi akhirnya gue mengajak 2 orang temen gue yang mengiyakan untuk tidak ikut senam ini untuk cabut. Terus akhirnya gue janjian sama mereka di stasiun UP, cuma karena gue udah turun di stasiun Lenteng, jadi gue mau nerusinnya itu naik kereta aja. Sekolah ke stasiun, terus di depan stasiun Lenteng itu kan ada Alfa apa Indomaret gitu. Pokoknya gue masuk dulu ke dalam karena gue mau top up e-money. Pas gue keluar, lu tau apa? Gue melihat bapak gue masuk dari stasiun Lenteng. Gue bener-bener gak mikir yang kayak ini bapak gue belum jalan dari rumah. Kayak gue gak ada expect kayak bakal ketemu di stasiun Lenteng. Jadi pas gue buka pintu Indomaret, gue langsung ngeliat ke arah pojok sana itu ada bapak gue baru masuk dan dia lagi main HP posisinya. Jadi dia tuh gak ngeliat ke gue langsung masuk ke dalam stasiun. Tadinya gue sempet berpikir untuk masuk lagi ke dalam Indomaret karena kayak biar lebih gampang aja gitu. Jadi gue menunggu bapak gue duluan untuk masuk stasiun. Tunggu gue gak masuk ke dalam Indomaret. Kenapa? Karena ternyata bapak gue masuk ke Indomaretnya. Tung, gue gak mengikuti hati gue untuk masuk ke dalam Indomaret. Kalau enggak berabe tuh kalau ketahuan. Karena kalau sampai ketahuan mau pakai alasan apa? Gue mau pakai alasan ini mau ke Indomaret. Lu ngapain lu ke Indomaret? Samping sekolah gue ada Alfamart. Alfamart tapi Indomaret. Tapi pokoknya begituan deh. Kalau bertanya di SMP, MTS, terus di SMA juga aman. Hahaha, itu sebenarnya keinginan bapak gue dan mama gue. Gue sebenarnya juga gak mau, gak ada niatan gue masuk. Dan ini pertama tuh masuk MTS ya kan. Awalnya gue kan pengen masuk pesantren, gue udah pernah cerita. Tapi karena gak jadi, ya udah gue maunya SMP negeri. Gue mau tuh di SMP 98. Tapi karena nem gue tidak masuk dan gue tidak boleh jauh-jauh, akhirnya ya udah dimasukinnya di MTS 4. Nah, harusnya gue keterima di SMP 166. Cuma bapak sama mama gue katanya itu kejauhan. Enggak, emang alasan aja tuh pengen masuk ke MTS. Nah, singkat cerita ini udah kelulusan. Terus pas lagi masa-masa pencarian sekolah itu kan MAN itu dibuka duluan sebelum NEM keluar. Nah, bapak gue bilang ke gue, udah kamu tes MAN 13 aja buat jaga-jaga. Tapi kalau misalnya keterima di SMA negeri nanti ambil SMA negeri aja. Kalau dengar bapak gue bilang buat jaga-jaga. Tapi kalau buat SMA negeri boleh di SMA negeri. Sementara gue mau di SMA 8 tapi gak keterima. Tapi gue tetap bisa nih keterima di SMA 109 Cipayu 9. Terus lu tahu apa? Itu udah keburu dibayarin tuh seragam MAN 13. Jadi kayak ya udah mau nggak mau gue masuknya MAN 13. Udah juga gue nggak mau. Kenapa? Karena gue udah males banget ketemu dengan namanya bahasa Arab. Gue tuh bener-bener belum banget bahasa Arab. Jadi kayak gue capek banget bahasa Arab. Dari semua mall yang ada di Margonda itu, mall Margonda kan cuma Margo, Detos, The Mall, Pesona Square itu masuk Margonda gak sih? Ya kalaupun masuk juga berarti kan cuma 4. ITC sama Plaza Ramayana tuh masuk juga atau enggak? Ya pokoknya di antara semuanya tuh ya udah pasti Margo. Bukan unik sih, lebih ke arah kegabutan gue aja kalau gue lagi di mall sendirian. Jadi yang kejadian 2 minggu lalu gue lagi janjian sama Sipa mau ke Margo. Cuma Sipa ini mau ke Aeon dulu, mau beli sesuatu. Jadi akhirnya gue duluan lah ke Margo karena gue juga udah lapar, gue mau makan. Udah sampai terus gue masuk jalan ke dalam, hampir udah mau masuk ke dalam Margo, tiba-tiba dari belakang gue terdengar suara perempuan mbak-mbak yang marah-marah. Gue yang lagi diem-diem doang ngelamun, tiba-tiba gue kaget kan, siapa yang marah nih? Nengok lah gue ke belakang. Pas gue nengok ke belakang, ternyata nih mbak-mbak sendirian. Gue pikir dia berdua, jadi kayak ada lawan bicaranya. Kenapa dia marah-marah, teriak-teriak kenceng-kenceng kan? Ternyata dia sendirian doang. Mbak itu kan di sini, gue di sini. Jadi kita lumayan agak jauh dan di sini nih ada beberapa orang. Dan pas gue nengok, dia semuanya pada lagi nengok ke mbak-mbaknya karena emang definisi kenceng banget marah-marahnya. Terus pas gue udah nyampe ke pengen ngecek apa suhu, itu satpamnya menanya ke gue kayak, kenapa marah-marah? Ya nggak tahu mas, saya juga kepo kayak masnya nggak tahu. Gue masih kepo dong kayak nih mbak sebenarnya emang lagi ngomong sama orang atau ngomong sendiri atau lagi pakai headset ya kan? Karena dia pakai kupluk jadi kayak siapa nggak kelihatan gitu. Karena gue kepo, terus akhirnya gue tetap masuk duluan.
Karena kalau misalnya gue berhenti terus gue ngeliatin mbak-mbaknya, itu kan ketahuan banget kalau gue ngeliatin. Ntar kalau misalnya mbak-mbaknya tiba-tiba marah-marah ke gue kan repot. Dia habis cek suhu, gue langsung melipir sini, terus gue pura-pura main HP, gue dibuang. Terus habis itu gue ngeliatin dari bawah sampai mbak-mbaknya masuk. Yang tadinya niat gue nyampe Margo langsung turun ke bawah mau ke Solaria mau makan, gak jadi karena gue kepo nih mbak-mbak kira-kira mau kemana dan ngomel-ngomelnya tentang apa. Jiwa kepo gue tuh udah meronta-ronta banget. Dan lo tahu akhirnya gue ngapain? Gue nggak jadi makan, gue nggak jadi turun ke Solaria, gue malah ngikutin tuh mbak-mbak. Kalau ditanya si mbak-mbak ini ngomelin apa, gue juga nggak paham karena dia tuh ngomelnya tuh sepatah kata, jadi kayak gak usah, ngapain, gak peduli, kayak gitu-gitu. Jadi gue nggak ngerti nih orang ngomel tentang apa, gue nggak paham. Pas gue lagi ngikutin mbak-mbaknya, otomatis gue jaga jarak dong ya kan. Gue udah bener-bener kayak tingkatan putus nih lagi ngintai orang kan. Terus ternyata ada ibunya, ibu si mbak-mbak, kayaknya si ibu mbak-mbaknya, karena si ibu ini tuh lari-lari nyamperin mbaknya, cuma nggak kekejar gitu karena mbaknya juga lari. Kayak mereka lari, gue juga ikutan lari karena gue takut ketinggalan. Si mbak-mbaknya ini ke lantai 3 ke food court dan beli makanan. Dan lu tahu pas beli makanan si mbak-mbak ini masih ngomel. Jadi setiap dari awal masuk Margo sampai di atas lagi beli mesen makanan, dia ngomel-ngomel sendiri. Terus gue nggak tahu ini ibunya nggak tahu tantenya, cuma si ibu-ibu ini nih kayak sambil main handphone terus sambil ngeliatin mbak-mbaknya, tapi dia nggak berani nyamperin mbak-mbaknya gitu, jadi kayak ngintai dari jauh juga. Apa jangan-jangan nih ibu-ibu ini juga sama kayak gue kali ya, kepo. Itu posisi food court itu kan terbuka lebar ya kawan-kawan, jadi kayak gue bingung nih gue mau ngumpet di sebelah mana. Karena kalau misalnya gue di daerah food court juga udah pasti ketahuan karena kayak nih orang ngapain gitu. Kalau gue mau beli, ntar kalau pas gue beli makanan gue belum jadi mbak-mbaknya udah cabut gimana? Jadi kira gue memutuskan untuk ngumpet di balik lift, dan sambil ngumpet itu gue selalu nengok ke arah mbak-mbaknya untuk melihat nih mbak-mbak udah kelar beli apa belum. Ini sekali nengok, dua kali nengok udah kelar kan. Terus gue lagi main HP ngebales chatnya Sipa, tiba-tiba pas gue nengok ke mbak-mbak lagi hilang. Gue nyariin di food courtnya kagak ada, dan pas gue turun ke bawah pun udah nggak ada gitu. Jadi kayak gue nggak tahu deh kemana. Jadi misi seorang Yasmin dalam ngikutin mbak-mbak ini gagal. Ya udah, akhirnya dengan berat hati gue ke bawah ke Solaria untuk makan deh.